Saksikan Sapa Indonesia Malam. Didukung oleh Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam, saudara. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan penanganan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. 2 gugatan ini terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang serta penahanan. Lalu juga penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang. Lalu apakah langkah hukum yang akan diambil ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini akan meringankan tudingan terhadap dirinya? Informasi lainnya yang juga jadi sorotan kali ini, Presiden Prabowo Subianto meminta Menpora dan PSSI untuk membangun blueprint demi arah sepak bola berkelanjutan. Lalu bagaimana blueprint ini akan terbentuk? Kita akan membahasnya nanti. 2 informasi tersebut dan informasi lainnya akan menjadi sajian utama dalam Sapa Indonesia Malam hari ini. Bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Radhi Saputro, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Kami mulai dari berita kebakaran hutan yang terjadi di Blok Bantengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Senin kemarin. Akibat kebakaran ini, kunjungan wisata melalui pintu masuk Jemplang, Coban Trisula, dan Senudro ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Anginnya makin kencang. Kebakaran hutan terjadi pada Senin sekitar pukul 5 sore di kawasan lereng Kaldera Tengger. Beratnya medan membuat petugas gabungan kesulitan memadamkan api. Akibat kebakaran, kunjungan wisata melalui pintu masuk Jemplang, Coban Trisulo, dan Senduro ditutup. Pengunjung bisa berwisata melalui pintu masuk Wonokitri, Pasuruan, atau Cemoro Lawang, Probolinggo. Kebakaran saat ini kami masih melakukan proses penghitungan luasan, namun tetap kami sampaikan bahwa saat ini petugas hanya fokus dulu terhadap upaya pemadaman. Sehingga untuk informasi luas area yang terbakar akan kami informasikan lebih lanjut. Melakukan penutupan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk kunjungan wisata sejak tanggal 3 Agustus 2026. Saudara, suasana stasiun pengisian bahan bakar umum di Kelurahan Macege, Kabupaten Bone menjadi ricuh. 2 pria terlibat perkelahian yang diduga karena kesalahpahaman terkait antrean pengisian BBM. Kericuhan ini sempat menyita perhatian warga dan pengendara yang sedang menunggu giliran mengisi BBM. Keduanya terlihat saling melayangkan pukulan di area SPBU sebelum akhirnya dilerai oleh warga yang berada di lokasi. Personel Polres Bone segera bergerak menuju lokasi untuk mengamankan situasi sekaligus mencegah terjadinya keributan yang lebih besar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kericuhan. Sementara akibat insiden ini, salah satu pria dilaporkan mengalami luka pada bagian hidup. Benar, telah terjadi kericuhan di Jalan Mangga dekatnya SPBU di sana terkait adanya isu antrian BBM seperti itu, dan sudah ditindaklanjuti laporan bersangkutan dengan mengamankan 1 orang. Untuk yang diamankan namanya KDR, sementara kami amankan, dan sementara kami juga melakukan pendalaman keterangan saksi-saksi seperti itu. Sementara itu, antrean panjang kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU di Sorong, Papua Barat Daya. Antrean didominasi sepeda motor dan kendaraan roda 4 berbahan bakar solar. Antrean ini memicu kekhawatiran masyarakat akan ketersediaan bahan bakar minyak. Antrean kendaraan yang akan menuju SPBU ini juga menyebabkan sebagian ruas jalan di sekitar SPBU menjadi lebih sempit.
Pemandangan serupa juga terjadi di salah satu SPBU di Merauke pada Selasa pagi. Pengendara bahkan harus menunggu hingga hampir 1 jam untuk mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite. Warga mengaku penurunan harga Pertamax belum menjadi alasan utama untuk beralih ke BBM non-subsidi. Kondisi antrean ini diakui salah satu pengendara telah terjadi selama 1 minggu terakhir. Ya, untuk dalam minggu ini memang agak susah, agak panjang. Kadang-kadang kita sampai 1 kilo lebih lah. 1-2 jam gitu Pak bisa? 1 jam untuk selama ini bisa kurang lebih 1 jam lah. Saudara, seorang karyawan bank keliling diduga menjadi korban penyekapan, penyiksaan, dan pelecehan oleh 5 orang rekan kerjanya di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Kelima terduga pelaku diduga diperintahkan atasan korban yang tidak terima karena korban ingin mengundurkan diri. Korban mengalami luka pada bagian wajah akibat menerima kekerasan dari 5 rekan kerjanya yang juga berprofesi sebagai karyawan bank keliling. Korban langsung melaporkan perbuatan kelima rekan kerjanya ini ke Polresta Tangerang. Kuasa hukum korban bilang peristiwa ini terjadi karena korban ingin mengundurkan diri dari karyawan bank keliling dan akan mengembalikan semua aset perusahaan. Namun atasannya tidak terima dan korban ditahan, disekap, bahkan dianiaya hingga dilecehkan. Korban juga mendapatkan ancaman menggunakan senjata tajam. Polisi kini tengah mengusut kasus ini dengan mendalami motif yang melatar belakangi peristiwa kekerasan terhadap korban ini. Polisian Polres Tangerang sudah menerima laporan tersebut. TKP tersebut terjadi sekira pada tanggal 28 sampai 29 ya, dini hari ya. Dari pihak kami sudah melakukan mengambil wawancara terkait korban, ambil keterangan. Sorotan berikutnya, seorang ibu warga Kecamatan Pinang, Kota Tangerang tak henti menahan tangis saat meminta pertolongan polisi setelah mengetahui anaknya yang berusia 10 tahun hilang sejak Minggu siang. Dengan penuh kecemasan, ibu 2 anak ini memohon bantuan petugas agar putranya Aryo Pratama Danianto dapat segera ditemukan. Menurut sang ibu, anaknya hanya pamit keluar rumah untuk ke warung pada Minggu siang. Saat itu ia menggunakan sepeda dan membawa telepon genggam. Keluarga yang semula mengira Aryo bermain di sekitar lingkungan langsung melakukan pencarian, mulai dari warung hingga permukiman warga dan kerabat, namun tak kunjung pulang hingga malam hari. Polisi mengimbau seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaan dan melihat Aryo untuk segera melaporkan ke polisi. Jangan lama-lama, ntar bapaknya pulang ngeliat Aryo sepedanya ada di rumah marah-marah, kayak gitu. Ya, udah tuh saya ke kamar ya. Aryo, nggak ada suaranya. Saya balik lagi keluar, nggak ada orangnya, mas sepedanya nggak ada. Saya pikir saya pikir warung aja bener. Udah. Kami yang pasti respon terhadap semua laporan masyarakat. Yang pertama, kami menjemput yang bersangkutan karena yang bersangkutan jalan kaki dari Kunciran sampai Tangerang Aren. Kemudian kami bawa ke Polsek Pinang untuk buatkan laporan dan kami antarkan juga sampai dengan ke rumahnya. Kemudian kami sudah menggerakkan anggota kami untuk membantu mencari putranya dan mudah-mudahan minta doanya agar anak ini cepat ketemu dan bisa bersama-sama lagi dengan keluarga ataupun orang tuanya. Beralih ke berita terkait pengembangan kasus kopilot asal Malaysia yang menyelundupkan 26 kg ekstasi dan 4 gram sabu melalui Bandara Soekarno-Hatta. Bareskrim Polri mengungkap kopilot berinisial MS dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia untuk bisa menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Inilah rekaman kamera pengawas pemantau CCTV yang memperlihatkan bagaimana kopilot berinisial MS membawa 26 kg ekstasi dan 4 gram sabu di dalam koper saat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
Dari keterangan pilot yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, MS dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia atau jika dirupiahkan sekitar 220 juta rupiah untuk bisa menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Tersangka juga mengaku 3 kali membawa narkotika ke Indonesia. 2 kali di Jakarta, 1 kali di daerah lain. Diduga kopilot berinisial MS ini masuk dalam jaringan internasional. Berdasarkan keterangan tersangka, dijanjikan diberi upah Rp50.000 Malaysia. Ini masih pendalaman, ungkap Kombes Awaludin Amin, Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Barreskrim Polri dalam pesan singkat kepada Kompas TV. Sementara di Malaysia, otoritas tempat menyatakan investigasi menyeluruh tengah dilakukan atas kasus kopilot asal Malaysia berinisial MS bin Othman yang tertangkap membawa 26 kg ekstasi dari Malaysia ke Indonesia. Dikutip dari berita yang beredar, polisi Malaysia masih menyelidiki cara pelaku lolos dari pemeriksaan Bandara Internasional Kuala Lumpur. Menurut Dirjen Badan Pengawasan dan Perlindungan Perbatasan Malaysia, setiap kru penerbangan di Malaysia melalui pemeriksaan ketat di bandara. Dan pihaknya kini menyelidiki modus penyelundupan sang kopilot. Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa, menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua imej yang mencurigakan. Justru itu, ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Orang nak bawa barang-barang terlarang ni mungkin dia menyembunyikannya. Mungkin cara dia membaluti barang-barang tersebut yang menyebabkan mesin scanner itu tidak dapat mengesan barang tersebut. So, modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan methamphetamine itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni menanggapi terbongkarnya kasus kopilot asing yang mengedarkan 26 kg ekstasi di Indonesia. Sahroni bilang terungkapnya kasus itu membuktikan kerja Bea dan Cukai mencegah peredaran obat terlarang. Sahroni juga menyebut petugas di Indonesia juga mampu mengantisipasi jalur-jalur peredaran narkoba yang tidak biasa, seperti yang dilakukan oleh kopilot ini. Apresiat kepada petugas Bea Cukai, jeli dengan apa yang telah dilakukan oleh para pihak. Yang lolos kan dari negara yang dia keluar dari negara tujuan ke kita. Itu menjadi apresiasi buat Bea Cukai menganalisa dalam aspek kalau pengamanan jalur yang dipakai yang biasa oleh para kru, dia tidak lengah. Saat lagi, Saudara, ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasinya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan penanganan kasus tindak pidana pencucian uang. 2 gugatan ini terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka di dugaan korupsi serta pencucian uang dan penahanan. Lalu juga penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang. Kedua permohonan itu diajukan secara terpisah karena objek tindakan yang dimohonkan akan diuji berbeda. Kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Diansyah menegaskan bahwa pengajuan pra-peradilan bukan merupakan upaya untuk menghindari proses hukum. Langkah ini adalah penggunaan hak hukum yang dijamin undang-undang terkait dengan pelaksanaan kepastian hukum.
Yang akan dilakukan dan sudah dijelaskan tadi yaitu mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Perlu kami sampaikan langkah-langkah tersebut bukanlah cara-cara atau langkah-langkah untuk menghindari proses hukum. Jadi ini perlu kami sampaikan sekaligus sebagai edukasi pada publik. Langkah-langkah ini merupakan penggunaan hak yang dijamin oleh hukum, dijamin oleh undang-undang untuk memastikan dalam porsi kami sebagai penyeimbang untuk memastikan agar penegakan hukum itu berjalan sesuai dengan prinsip due process of law. Sementara kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Muhammad Farizi mengatakan pengajuan 2 permohonan pra-peradilan dilakukan setelah analisis dan ditemukan sejumlah penyimpangan. Muhammad Farizi menyebut upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung mulai dari penerapan tersangka TPPU dan penahanan yang dinilai melanggar KUHP. Baru ini yang bisa diajukan permohonan pra-peradilan adalah atas upaya paksa yang kami telah analisa secara bersama selama beberapa hari ini. Upaya paksa apa saja yang merupakan suatu yang kami anggap dan kami menilainya sebagai bagian dari ada penyimpangan-penyimpangan. Sehingga kami kelompokkan kedua permohonan, yaitu upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung itu dalam penetapan dan penahanan. Penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan penahanan. Di sana kita melihat nuansa yang sangat besar adanya pelanggaran pasal 100 ayat 5 dari KUHP untuk upaya paksa penahanan. Dan upaya paksa penetapan tersangkanya kita melihat ada kaitan-kaitan dengan predicate crime-nya, persoalannya di sana. Oke, itu secara garis besar. Kejaksaan Agung merespons permohonan 2 pra-peradilan oleh ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kejagung bilang itu adalah hak Febri sebagai tersangka. Dalam pesan tersebut, Kapus Penkum Anang Supriyatna menuliskan, kita tunggu saja, ini masih proses penyidikan. Terkait statement Pak FA, itu hak beliau dan ada mekanisme pra-peradilan diatur dalam KUHP. Sebelumnya, kuasa hukum ex-Jampitsus menyatakan ada 9 kejanggalan atau indikasi pelanggaran hukum acara yang dialami kliennya. Indikasi itu diantaranya ditemukan dari 3 sprindik, ada praktik penggabungan 2 perkara, yakni tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 1 sprindik, dan pada penetapan tersangka yang dianggap tidak sinkron dengan sprindik utama. Sampai saat ini ya, kami mengidentifikasi setidaknya ada 9 indikasi pelanggaran hukum acara dalam penanganan perkara dengan tersangka Pak FA yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kami menemukan dari 3 sprindik tersebut ada praktik penggabungan 2 perkara tindak pidana dalam 1 sprindik. Jadi ada perkara tindak pidana korupsi dan TPPU. Padahal seharusnya tidak boleh seperti itu. Seharusnya sprindik tindak pidana korupsinya, kalau memang ada buktinya, itu sprindik yang terpisah. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juru kamera Ricky Sultana. Esra, bagaimana perkembangan terkini soal kasus yang menjerat ex-Jampitsus? Sebenarnya apakah sudah ada informasi soal pemeriksaan usai penggeledahan tadi malam? Perkembangannya masih dalam proses penggeledahan di sejumlah lokasi. Kalau kita runut mengikuti dari kasus atau perkara ini, sudah ada 6-7 lokasi yang diperiksa oleh tim 9 Kejagung, dan terbaru ini dilakukan pada Jumat lalu, di mana ini dilakukan pada pukul 18.30 sampai 21.30 atau kurang lebih ini 3 jam. Ini dilakukan di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan ditemukan sejumlah barang bukti berupa dokumen-dokumen yang kuat dugaannya ini berkaitan dengan perkara
perkara TPPU. Nah, untuk dokumen-dokumen tersebut sudah dilakukan permohonan ataupun untuk izin penyitaan yang kepada Tipikor yang rencananya akan dijadikan sebagai barang bukti. Nah, selain penggeledahan dilakukan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kediaman ex Jampitsus dari Febri Adriansyah, juga dilakukan terbaru pada 1 Agustus ini untuk 2 tersangka lainnya. Karena kita tahu ada 3 tersangka dalam perkara ini, dalam TPPU, 2 diantaranya adalah Don Rito dan juga NR, di mana dilakukan penggeledahan, di mana penggeledahan ini dilakukan di kediaman dari NR, kemudian juga di kantor advokat dari Don Rito. Nah, dari sana pun diamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen-dokumen terkait aset, kemudian juga terkait keuangan, terkait dugaan TPPU, dan juga dilakukan pemeriksaan untuk 4 korporasi. Dan di waktu yang bersamaan pula, Priska dan juga saudara, ini juga dilakukan pemeriksaan untuk 4 orang saksi yang dari korporasi. Ini ada inisial dari H, kemudian juga ER, kemudian Baik, DH dan Esra, HH yang nanti saya akan kembali ke Anda, dari tapi kita Febri akan lihat Adriansyah, dulu ini gambar kemudian juga akan. Baik, silakan lanjutkan, Esra. Dan dilakukan tadi, maksud kami dilakukan juga secara bersamaan untuk 4 orang secara bersamaan dengan nantinya dari tim 9 atau Kejagung ini akan mensinkronkan, Priska dan juga saudara, antara keterangan saksi dengan juga keterangan Febri Adriansyah dan juga barang bukti yang sudah ditemukan. Nah, terkait kapankah selanjutnya pemeriksaan, nah ini sebenarnya kami sudah tanyakan kepada pihak Kejagung, nantinya akan diinformasikan karena fokus saat ini adalah untuk mensinkronkan kembali bukti-bukti yang sudah ditemukan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pemeriksaan lanjutan masih akan terus dilakukan, mengingat kita ketahui bahwa Febri statusnya ini ada di yang berbeda di 3 sprindik yang diterbitkan Kejagung. Pertama, statusnya sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan TPPU Asabri, tapi untuk 2 perkara lainnya ini masih sebagai saksi di kasus PLTU, korupsi dugaan yang menyebabkan blackout di Sumatera, kemudian juga untuk korupsi yang ada di Krakatau Steel ini masih sebagai saksi. Jadi masih menutup kemungkinan bahwa pemeriksaan lanjutan akan dilakukan. Nah, terkait proses maupun rentetan perkara yang dihadapi Febri Adriansyah ini, dari pihak kuasa hukum Febri Diansyah menyampaikan terkait bahwa akan dilakukannya pra-peradilan, di mana Priska dan juga saudara, kita sama-sama cermati pra-peradilan ini diarahkan kepada 2, yakni untuk Kejagung dan juga untuk Kortas Tipikor Polri untuk menguji keabsahan status tersangka dari Febri Adriansyah. Friska. Terima kasih Esra Ambarita, langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Kita tunggu perkembangan dari penyidikan kasus ini pasca penggeledahan yang dilakukan semalam. Terima kasih Esra. Penyidik Kejaksaan Agung, saudara, memeriksa 4 orang saksi dan menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta Selatan dan Depok milik sejumlah orang yang diduga terkait jejaring kasus TPPU yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim penyidik Kejaksaan Agung kembali menggeledah sejumlah lokasi terkait perkara dugaan TPPU yang menjerat tersangka Febri Adriansyah. Dalam pengembangan perkara, penyidik memeriksa 4 orang saksi yang berasal dari swasta, yakni berinisial T, ER, DH, dan HH. Penyidik menggeledah kantor tersangka Don Rito dan rekan di Jakarta Selatan. Penggeledahan juga dilakukan di kantor PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME yang berada di wilayah Jakarta Selatan, serta di rumah tersangka Nurman Herin di Depok. Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti serta menelusuri aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Sedang berlangsung di beberapa tempat, diantaranya di kantor di daerah Jakarta Selatan, kedua juga daerah perkantoran juga di beberapa tempat, baik itu PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT beberapa PT di daerah Jakarta Selatan juga. Saudara, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam dengan berita dari militer Amerika Serikat yang merilis rekaman suara yang menunjukkan aksi blokade maritimnya terhadap Iran. Dalam rekaman suara itu, militer Amerika Serikat memperingatkan sebuah kapal komersial untuk mengubah haluan dan mengancam akan melakukan kekerasan jika tidak dipatuhi.
to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16 out. Presiden Amerika Serikat menyebut Selat Hormuz akan dibuka besok atau 5 Agustus waktu setempat. Menurut Trump, pembicaraan dengan Iran soal pembukaan Hormuz sedang berlangsung dan bakal cepat selesai. Namun di sisi lain, pihak Iran berulang kali membantah ada negosiasi dengan Washington. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase one, and phase two is we then will talk about the nuclear capacity, the nuclear, as we've been mentioning. Basically, it's, I think, the denuclearization of Iran has to happen, and that'll be the second phase. But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization, and that'll take a little while. But we're very strong on it. They cannot have a nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsin Rezai, mengecam rencana Amerika Serikat yang ingin menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Teheran. Rezai menegaskan, setiap pengerahan militer Amerika Serikat di Selat Hormuz akan jadi target serangan Iran. Ia juga menyinggung rencana Trump akan melancarkan serangan yang lebih besar dari Perang Dunia Kedua. Menurutnya rencana itu hanya akan terjadi di mimpi Trump. من شنیدم دیروز ظاهراً آقای ترامپ گفته ما یک عملیات بزرگتر جنگ جهانی دوم داشتیم. این اشارهش به همین چیزی که من میگم. بله شما تو رویا داشتید آقای ترامپ، شما تو خواب و تو رویا داشتید، ولی چرا عمل نشد؟ چرا آدماتون پاشون رو زمین نیومد؟ نه من نمیتونم بگم به کلی منتفی شده، ولی اولا خیلی ضعیف شده، احتمالش کم شده، ثانیاً هم اگر انجام بشه محدود خواهد بود. Kita beralih ke konflik di Gaza. Militer Israel merilis gambar yang mereka klaim sebagai serangan terhadap 3 pejuang Hamas di Gaza akhir pekan lalu. Gambar ini memperlihatkan beberapa individu yang menjadi target sasaran serangan udara. Militer Israel mengklaim orang-orang tersebut sebagai anggota kelompok pejuang Hamas yang tengah mempersiapkan serangan terhadap pasukan Israel yang berada di Gaza. Operasi militer Israel di wilayah Gaza terus berlanjut meski upaya diplomasi berulang kali dilakukan untuk mengamankan proses gencatan senjata dan pembebasan sandera. Serangan udara militer Israel sepanjang akhir pekan lalu menewaskan 17 orang di Gaza. Di antara korban tewas terdapat anak-anak. Satu serangan Israel menghantam sebuah mobil di Gaza ini, menewaskan 4 orang yang berada di dalamnya. Israel menyatakan serangan di akhir pekan lalu menargetkan anggota pejuang Hamas. Saudara, proses pencarian korban KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Madura terus berjalan. Di tengah upaya ini ada cerita pilu dari keluarga korban yang meninggal hingga perjuangan korban selamat yang sempat terombang-ambing di lautan. Kami hadirkan ulasan lengkapnya di Sapa Indonesia Malam setelah jeda.
Tangis pilu tak terbendung saat keluarga menyambut kedatangan Sari Sukoco, salah satu jenazah korban KMP Mutiara Sentosa II. Saat kejadian, korban sedang dalam perjalanan sebagai sopir truk ekspedisi menuju Makassar. Keluarga tak mengira Sukoco pulang tanpa nyawa ke kediamannya di Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulung Agung, Senin malam. Rekan korban yang juga penumpang KMP Sentosa Mutiara II bilang, korban hanya mengangguk dan tersenyum saat diajak lompat dari kapal. Bareng-bareng sama saya, tapi waktu lompat ke air, saya duluan, beliaunya saya ajak, cuma mengangguk aja. Yuk saya bilang, Mas ayo, nanti aja. Terus saya inisiatif, Mas saya turun duluan. Beliaunya cuma senyum sambil mengangguk. Terus saya lompat itu, Bang. Itu sudah pakai pelampung atau? Semuanya sudah pakai pelampung. Api sudah mulai menjalar ke depan, Mas. Saya sudah merasakan panas soalnya. Sudah merasakan panas, lantai saat itu sudah panas. Saya inisiatif lompat. Tim DVI Polda Jawa Timur telah mengidentifikasi 5 jenazah korban KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan utara Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Di antaranya 4 korban laki-laki dan 1 korban perempuan yang langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing setelah teridentifikasi. Sampai dengan hari ini, tim gabungan yang kami sebutkan tadi telah berhasil mengidentifikasi dari keseluruhan 5 kantong jenazah yang diserahkan kepada kami. Saat ini operasi DWI tetap masih berjalan sampai dengan ditentukan selesai oleh Basarnas atau BPBD. Kemudian bagi keluarga masyarakat yang kehilangan yang akan memberikan data, kami persilakan untuk memberikan informasi terkait dengan penumpang-penumpang kapal Mutiara Sentosa II ke nomor handphone 085 90 44 79 11. Ini adalah hotline untuk tim DVI Polda Jawa Timur. Sementara itu, ada keluarga penumpang lainnya yang masih menanti kabar anggota keluarganya yang hilang. Salah satunya keluarga Siti Fatimah, warga Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga mengungkap, Siti tengah menjemput anaknya yang baru selesai magang di luar negeri. Keluarga baru tahu bahwa Siti dan anaknya jadi penumpang kapal yang terbakar setelah melihat siaran langsung di media sosial. Dia jemput anaknya, Pak. Dia kan anaknya turun dari Jakarta. Dia kan dari Thailand. Anaknya dia jemput di Jakarta, lalu ada kukirim ke Surabaya. Dari nomornya bapaknya di Surabaya. Lalu mendengar berita kebakaran di sini, dia naik kapal Mediano Surabaya. Oh, berarti saudara ini ibu berdua sama anaknya? Iya, berdua. Tapi waktu kebakaran dia dorong anaknya untuk loncat. Dia kan takut air, Pak. Nggak tahu berenang. Ada juga penumpang yang masih menanti kabar kakaknya yang terpisah saat melompat ke laut. Ada yang mengarahkan di Oh, diamarkan juga ya. Cuman kan kita nunggu kapal yang ada yang mendekat dulu baru kita disuruh loncat. Semua dapat pelampung, Mas ya? Semuanya dapat pelampung. Dapat pelampung. Mas, rombongan berapa orang, Mas? Ini 6 orang semua selamat, Mas ya? Satu belum. Oh, satu belum. Entah ikut kapal lain atau belum tahu kabar. Soalnya loncatnya kita ada bareng satu-satu. Begitu. Jadi 1 orang belum ketemu ini, Mas? Oh, kakaknya, Mas. Sementara itu, keluarga korban kapal Mutiara Sentosa II lainnya terus mencari informasi penumpang ke posko bantuan aduan di KSOP Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satunya mencari korban seorang sopir mobil ekspedisi bernama Bustam Sanusi, asal Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Hingga Senin lalu, KSOP Makassar telah menerima 10 aduan terkait korban penumpang KM Mutiara Sentosa II. Mau tanya informasi bagaimana karena katanya belum ada kabar dari Surabaya, belum ada daftar namanya di situ. Oh, enggak ada. Iya, belum. Terakhir komunikasi kapan itu? Kurang tahu juga karena tadi malam baru saya tahu itu beritanya. Iya. Jadi tadi saudara nelpon katanya belum ada sampai sekarang.
Berbekal baju pelampung, banyak penumpang yang tak punya pilihan lain selain lompat meninggalkan kapal dan pasrah terombang-ambing berjam-jam di lautan sebelum akhirnya ditemukan tim penyelamat. Salah satu penumpang bercerita, ia, suami, dan anaknya terpaksa melompat dari kapal saat api menjalar dengan cepat. Ceritanya? Lompat? Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu? Masih jauh, Pak. Lalu, dari mana sebenarnya api berasal? Seorang korban yang dirujuk ke RSI Garam Kalianget Sumeneb menduga api berasal dari salah satu mobil yang terbakar. Mobil itu kebakar. Nah, saat dibakar disiram air, ternyata nggak bisa mati apinya, dia malah merambat, merambat semuanya. Bapak ingat berapa lama terombang-ambing di laut, Pak? 2,5 jam. 2,5 jam. Penumpang lainnya mengungkap, kepanikan mulai terjadi sejak jam 7 pagi dari kebakaran yang diduga berasal dari dek kendaraan di lantai 2. Aku naik ke atas lagi untuk ambil pelampung, terus nyari selumpuran di bawah, ternyata asapnya udah keluar, jadi orang pada larian. Terus apinya dari mana? Dek kendaraan. Lantai berapa, Mas? Lantai 2. Senin lalu, tim gabungan Pol Air Udara Polda Jawa Timur dan Basarnas memperluas area pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II hingga radius 10 mil dari lokasi kejadian. Petugas mengerahkan 4 kapal dan 1 helikopter untuk menyisir perairan guna segera menemukan korban yang terbawa arus. Tim gabungan juga mengerahkan 3 kapal untuk menyisir area pesisir. Operasi pencarian akan berlangsung hingga 7 hari ke depan sesuai standar operasi SAR. Untuk melaksanakan kegiatan penyisiran di pulau, garis pantai yang mana diduga dimungkinkan adanya terdampar daripada korban dan melaksanakan kegiatan komunikasi dengan nelayan yang mungkin teman-teman kita nelayan mendapatkan informasi. Di sini 1 unit heli ya, di hari ini kita terbangkan untuk bisa memastikan dari udara yang memang tidak sempat terlihat dari laut, sehingga harapannya dapat dilaksanakan evakuasi secepat mungkin. TNI Angkatan Laut juga mengerahkan sejumlah armada, salah satunya kapal perang KRI Nala dari Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut sejak kemarin sudah mengerahkan 3 asetnya. Yang pertama, pesawat udara patroli maritim KASA CNC 212-200, kemudian 2 KRI, yaitu KRI Nala 363 dan KRI Bung Hatta, yang saat ini posisinya masih berada di lokasi, masih melanjutkan pencarian terhadap korban yang kemungkinan masih terlihat. Kini Basarnas masih mengumpulkan dan mencocokkan data manifest seluruh penumpang. Basarnas meminta keluarga korban memaksimalkan posko pengaduan. Jadi kita tidak bisa pada saat kita mendengar adanya informasi yang sebenarnya belum secara resmi disampaikan kepada kita. Salah satu cross check kita dalam nanti mengumpulkan data-data akurat tentunya dari posko pengaduan-pengaduan. Dari posko pengaduan itulah dengan data yang jelas, kalau memang ada keluarga terus terkonfirmasi baik itu oleh KSOP atau oleh owner dari pemilik kapal ini, dan itu kita nyatakan menjadi informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, disitulah dasar kita untuk melanjutkan operasi. Sebelum terbakar, KMP Mutiara Sentosa II seharusnya berlayar dari Tanjung Perak, Surabaya menuju Makassar pada hari Minggu lalu. Kini tim gabungan masih terus mencari penumpang yang hilang. Saat bersamaan, keluarga tak putus berharap orang tercinta mereka dapat kembali pulang dengan selamat. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto menilai Indonesia layak dan bisa ke Piala Dunia 2030. Namun Presiden meminta pembuatan cetak biru atau blueprint sepak bola nasional. Kami akan bahas hal ini selepas jeda di Sapa Indonesia Malam.
Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan penanganan kasus tindak pidana pencucian uang. 2 permohonan ini terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang serta penahanan. Juga penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang. Kedua permohonan itu diajukan secara terpisah karena objek tindak yang dimohonkan berbeda untuk diuji. Kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah menegaskan bahwa pengajuan pra-peradilan bukan merupakan upaya untuk menghindari proses hukum. Langkah ini adalah penggunaan hak hukum yang dijamin undang-undang terkait dengan pelaksanaan kepastian hukum. Rencana yang akan dilakukan dan sudah dijelaskan tadi yaitu mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Perlu kami sampaikan langkah-langkah tersebut bukanlah cara-cara atau langkah-langkah untuk menghindari proses hukum. Jadi ini perlu kami sampaikan sekaligus sebagai edukasi pada publik. Langkah-langkah ini merupakan penggunaan hak yang dijamin oleh hukum, dijamin oleh undang-undang untuk memastikan dalam porsi kami sebagai penyeimbang untuk memastikan agar penegakan hukum itu berjalan sesuai dengan prinsip due process of law. Kejaksaan Agung merespons permohonan 2 pra-peradilan oleh ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kejagung bilang itu adalah hak Febri sebagai tersangka. Dalam pesan tersebut, Kapus Penkum Anang Supriyatna menuliskan, kita tunggu saja, ini masih proses penyidikan. Terkait statement Pak FA, itu hak beliau dan ada mekanisme pra-peradilan diatur dalam KUHP. Lalu apakah 9 indikasi yang disampaikan tim kuasa hukum ex-Jampitsus Febri akan menjadi bahan utama pengajuan pra-peradilan? Kita langsung membahasnya bersama dengan kuasa hukum ex-Jampitsus Magdir Ismail dan juga Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Friska. Selamat malam Pak Magdir. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Magdir dulu. Dengan melewati dinamika pemanggilan, penggeledahan, sebenarnya poin utama dalam permohonan pra-peradilan akhirnya diputuskan diajukan oleh tim Pak Febri seperti apa Pak Magdir? Jadi ini saya batasi ya, apa yang saya sampaikan ini terbatas pada apa yang diminta kepada saya untuk mengajukan permohonan pra-peradilannya. Yaitu terkait dengan penetapan sebagai tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan sprindik yang dibuat oleh Kejaksaan Agung. Jadi sesudah dilimpahkan oleh kepolisian, baru kemudian kan pihak Kejaksaan Agung membuat sprindik umum dan kemudian juga membuat sprindik khusus untuk Pak Febri. Nah itu batasannya Friska yang mau saya sampaikan ya. Sehingga saya tidak ingin bicara tentang bagaimana yang satu pra-peradilan lagi tentang kegiatan yang dimulai oleh Polda Metro Jaya dan Kuartas serta juga oleh Kejaksaan Agung yang menerima pengambil alihan ya. Nah, saya coba ringkasnya itu begini. Kami ini melihat bahwa di dalam penetapan Pak Febri sebagai tersangka itu mereka menggunakan adanya ketentuan pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Pencucian Uang. Ya. Nah, undang-undang ini oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP itu sudah dihapuskan ya oleh pasal 622 ayat 1 huruf X. Ya. Nah, KUHP kita sudah menghapuskan itu. Memang bahwa kejadian ini yang dipersangkakan kepada Pak Febri bahwa itu
ketika beliau dianggap melakukan perbuatan pidana itu, undang-undang ini masih berlaku. Nah, akan tetapi kan di sini kita lihat dalam KUHP kita ada pilihan sebenarnya yang dikemukakan oleh pasal 3 KUHP kita, bahwa yang harus dipilih itu adalah undang-undang yang paling menguntungkan bagi tersangka atau bagi terdakwa, terutama dari segi tuntutan dan proses hukumnya. Kalau menurut hemat kami, kalau hal itu sama dari proses dan ancaman hukumannya, maka yang harus digunakan adalah undang-undang yang baru. Tetapi kalau yang menguntungkan itu adalah undang-undang TPPU, maka yang digunakan adalah undang-undang TPPU. Nah, ketentuan pasal 3 ini kita bicara tentang asas legalitas, ya. Dan ini asas yang berlaku di seluruh dunia ini. Bahkan kalau kita coba lihat, ya, ICCPR juga mengakui tentang hak asasi ini, pasal 49 hak fundamental Uni Eropa juga seperti itu. Begitu juga KUHP Prancis. Bahkan ada satu putusan Uni Eropa, ya, yang mengatakan bahwa dalam perkaranya Berlusconi, ketika itu dia dibebaskan karena ada undang-undang baru yang menyatakan bahwa perbuatan dia itu tidak lagi termasuk perbuatan pidana. Saya kira ketentuan itu yang harus kita coba lihat secara baik dalam kaitannya dengan permohonan pra peradilan yang hendak kami sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam surat penetapan sebagai tersangka itu, salah satu di antaranya adalah dinyatakan bahwa beliau ini melakukan perbuatan pidana, yaitu trading in influence, ya. Trading in influence ini memang kita sudah adopsi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ketika kita mengadop UCNC, ya. Akan tetapi di dalam UCNC itu undang-undang ini baru bisa berlaku kalau ada undang-undang yang diberlakukan secara khusus tentang itu. Ada satu pengalaman kami dalam perkara yang real, bahwa ini kata putusan Mahkamah Agung bahwa andai kata betul ini perbuatannya pidana, tetapi karena belum ada aturannya, maka pidana itu tidak bisa dijatuhkan kepada orang seperti ini. Ya, baik. Itu kira-kira yang menjadi pokok. Pak Magdir, tadi sudah ditangkap beberapa poin. Saya ke Pak Herdiansyah dulu. Apakah ada celah lex favoreo, penerapan asas hukum pidana yang menguntungkan untuk terdakwa ini bisa diterapkan dalam kasus permohonan pra peradilan Febri Adriansyah menurut Anda, Pak? Ya, kalau kita bicara mengenai prinsip asas lex favoreo itu memang situasinya memungkinkan untuk perkara Febri, ya. Bahwa ketika proses hukum itu berjalan, kemudian ada aturan baru yang dibuat, menyusul aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka seharusnya memang dalam perkara ini yang digunakan adalah aturan yang paling menguntungkan terdakwa, ya, atau orang yang kemudian dilakukan proses hukum terhadapnya. Jadi memang prinsip lex favoreo itu memungkinkan di dalam perkara Febri. Tetapi catatannya begini menurut saya. Apa yang dikatakan oleh Pak Magdir misalnya bahwa ketentuan di dalam undang-undang TPPU itu sudah dinegasikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu tentang KUHP, kita kan tidak bisa melihatnya secara strict gitu, ya, karena masih banyak klausul-klausul di dalam Undang-Undang TPPU itu yang memungkinkan untuk digunakan dalam perkara ini. Jadi perdebatan yang selama ini muncul bahwa mesti ada predikat krem terlebih dahulu misalnya, sebenarnya kan sudah dijawab secara eksplisit di dalam Undang-Undang TPPU sendiri. Ketentuan pasal 69 itu jelas menyebutkan bahwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan predikat crime atau tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Bahkan dua putusan MK misalnya yang selama ini dijadikan sebagai rujukan, yang 77 2014 dan 90 2015, itu menguatkan klausul atau norma yang ada di dalam ketentuan TPPU itu. Jadi menurut saya memang saya menghormati kalau kemudian toh ada proses pra peradilan yang dilakukan untuk dua case, satu terhadap penetapan tersangkanya Febri sendiri, yang sedari awal memang kita curigai gitu, ya kan, apa yang kemudian kita khawatirkan sejak awal bahwa penggunaan pengujian hukum terhadap kasus Febri, mungkin saya agak sedikit berbeda pendapat dengan Pak Magdir tadi. Kita sedari awal menyebutkan bahwa itu bukan pelimpahan perkara karena tidak ada
aturan hukum yang memadai yang menjelaskan proses pelimpahan perkara yang sebelumnya dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung. Makanya frasa yang seringkali kita anggap cocok di dalam perkara ini adalah penyerahan, bahkan cenderung dilakukan secara paksa terhadap perkaranya Febri. Jadi poinnya yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kemudian ada upaya hukum pra peradilan terhadap baik terhadap penetapan tersangka ataupun penahanan secara paksa terhadap Febri Ardiansyah, itu menurut saya mesti dihargai sebagai sebuah proses, tetapi kita juga mesti memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung seolah-olah digoda dengan beberapa hal, termasuk tadi soal predikat crime, kemudian prinsip pemberlakuan prinsip lex offenor dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Soal predikat crime yang belum disampaikan sampai sekarang, menurut Pak Magdir ini jadi ganjalan atau tidak, atau jadi celah dalam perkara ini atau tidak, Pak Magdir? Enggak, kalau kita lihat surat perintah penyidikan, ya, saya kira Saudara Herdiansyah barangkali belum membaca surat perintah penyidikannya. Salah satu klausul yang disebut dalam surat perintah penyidikan itu bahwa beliau ini selain disangka melakukan perbuatan apa yang saya sampaikan tadi, trading in influence, tetapi juga melakukan perbuatan pidana, yaitu melakukan perbuatan pidana TPPU dari 2018 sampai 2026. Ada satu putusan dari Mahkamah Agung ya tahun 2019 tahun 2021 yang membenarkan bahwa sangkaan ya terhadap yang dalam TPPU yang dilakukan secara gelondongan atau istilahnya itu secara seperti ini, seperti yang dilakukan sekarang ini dengan per tahun tanpa menyebut dan perbuatan mana yang merupakan perbuatan TPPU itu dinyatakan tidak bisa ditolak oleh Mahkamah Agung. Itu pertama yang saya kira yang mesti kita lihat dan kita cermati secara benar dan secara tepat. Kemudian yang kedua, kalau mengenai soal pelimpahan ini, kita harus kembali ke belakang. Dalam sejarah kita, ya, perkaranya almarhum Ruslan Abdul Ghani tahun 57, itu ketika beliau itu ditangkap dan ditahan oleh tentara, kemudian itu diambil alih oleh pimpinan tentara ketika itu, kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Ya, ini sudah terjadi dan itu beliau diadili meskipun hukumannya hanya dianggap membayar denda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sepanjang pengetahuan kami, pelimpahan perkara atau penyerahan perkara seperti ini terjadi pada perkara Asabri yang semula disidik oleh Polri tetapi tidak diteruskan, baru kemudian diserahkan kepada pihak Kejaksaan Agung dan dilakukan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung yang sekarang dianggap itu bermasalah oleh pihak kepolisian. Nah, jadi menurut hemat saya, kita melihat ini bagaimanapun juga ini adalah untuk kepentingan penegakan hukum, bukan untuk kepentingan siapapun. Ya. Apa yang kami lihat, kami itu tidak ingin potensi-potensi yang mengabaikan hak asasi manusia ini akan secara sadar dilakukan oleh aparat penegak hukum kita. Ini yang harus kita hentikan. Oke. Ya. Baik, saya akan tanya ke Pak Herdi, dengan proses yang sampai sekarang berjalan, tadi paparan juga dari Pak Magdir, apakah kasus ini sebelum bicara soal konteks materialnya masih banyak celah dalam sisi formil maupun hukum acaranya Pak Herdi? Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama dengan kuasa hukum ex Jampitsus Magdir Ismail, juga Herdiansyah Hamzah, pakar hukum Universitas Mula Warman. Saya ke Pak Herdiansyah, apakah Anda melihat masih banyak celah tidak hanya dari sisi materialnya, tapi juga dari sisi formil maupun hukum acara? Ya, justru celah itu yang kemudian coba untuk digunakan sebagai bagian dari hak dari setiap orang gitu ya, untuk mengajukan pra peradilan. Makanya tadi disebutkan bahwa itu pun sebenarnya belum clear ya. Saya kira Pak Magdir agak sedikit insinuatif karena problemnya adalah jadi memang sejak awal ada ketidakterbukaan dalam proses penegakan hukum dalam perkara Febri. Misalnya ketika kemudian sprendik baru dibuat pasca penyerahan, lagi-lagi soal penyerahan ya,
dari Kortas Tipikor Polri kepada Kejaksaan Agung, sprindik yang kemudian dibaca oleh publik, termasuk dari pemberitaan teman-teman media, itu kan selalu menyebutkan perkara 434-445, tetapi tidak diuraikan secara lebih detail sebagai bagian dari hak publik untuk memahami dan mengetahui bagaimana proses penegakan hukum agar on the track sebagaimana yang diharapkan, sebagaimana diharapkan oleh publik. Jadi kalau kemudian disebut bahwa proses penyerahan itu adalah hal yang lumrah, saya mengkhawatirkan jangan-jangan kita permisif dengan proses penegakan hukum dengan cara-cara yang sebenarnya ya tidak rasional. Kan itu yang sebenarnya diharapkan oleh publik. Makanya sedar awal kita selalu memberikan kritikan secara tajam bagaimana kemudian penyerahan ini dilakukan secara tidak wajar. Bahkan berkali-kali kan kita selalu menyebutkan ada semacam kompromi di dalam penegakan hukum ini. Itu juga selalu kita sampaikan. Kenapa disebut sebagai sebuah kompromi? Karena memang seolah-olah ada upaya internalisasi di dalam perkara ini, seolah-olah ini hanya menjadi urusannya kepolisian dengan Kejaksaan Agung, padahal sebenarnya di dalam urusan penegakan hukum itu tidak boleh permisif terhadap upaya kompromi semacam ini. Itu yang kemudian kita kritik sebagai bagian yang tidak on the track sebagaimana lazimnya perkara hukum yang sedang dihadapi. Kira-kira begitu. Ya, kalau Pak Magdir, concern dari pihak Anda saat ini apakah memang di pra-peradilan ini yang diupayakan agar tidak masuk ke pokok perkara dan dianggap jadi jalan yang paling mungkin ditempuh saat ini, Pak Magdir? Ya paling tidak seperti itu yang kami lihat ya, karena misalnya begini, kita ambil salah satu contoh ya, bahwa penetapan tersangka ini dilakukan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Secara administratif ya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu tidak mempunyai kewenangan menetapkan seseorang menjadi tersangka. Ya, ini perja yang dibuat oleh Kejaksaan Agung yang masih berlaku sampai sekarang, sejak, kalau saya tidak keliru, sejak tahun 2006-an dan seterusnya sampai sekarang masih ada perja itu. Itu yang pertama. Karena tidak bisa menurut hemat kami seorang penyidik ya menyebut diri sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus meskipun itu atas nama. Karena kewenangan menetapkan tersangka itu tidak ada pada Jampitsus, tetapi ada Direktur Penyidikan. Begitu juga mengenai surat perintah penahanan. Surat perintah penahanan itu hanya bisa dilakukan oleh Direktur Penyidikan. Nah, saya nggak tahu apakah ini kompromi seperti dikatakan Hadian Shah tadi. Saya nggak ngerti ya. Ini kan urusan mereka di sana. Kami hanya melihat ini fakta secara hukum yang merupakan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dibuat sendiri oleh pihak Kejaksaan Agung. Baik. Ya, ini mestinya kita tanya pada mereka apakah ini ada untuk kompromi itu atau apa ya. Saya nggak tahu. Gitu. Tetapi kami melihat itu. Baik. Dan ini adalah sebagai upaya kami mencoba menegakkan hukum ini secara baik dan secara real. Ya, sekali lagi ini bukan hanya untuk kepentingan Pak Febri, tetapi ini untuk kepentingan kita semua bahwa dalam proses penegakan hukum itu harus dilakukan secara adil, fair. Ya, karena bagaimanapun juga supaya tidak timbul terjadi ada ketidakpastian hukum. Karena yang kita inginkan itu adalah kepastian hukum. Ya. Nah, kalau seperti ini kita biarkan, kami justru khawatir bahwa ketidakpastian hukum itu yang akan terjadi. Begitu, Friska. Baik, kalau Pak Herdiansyah, untuk kita bisa melihat secara utuh dari helikopter view, sebenarnya apa yang jadi tantangan Kejaksaan Agung kalau mau jujur dengan kondisi kasus saat ini? Kan sekarang sudah berjalan, ya pra-peradilannya juga harus dihadapi. Apa sih tantangan terbesar jaksa pada nantinya, mulai dari tahap persidangan pra-peradilan sampai nanti ke pokok perkara, jikalau sampai ke pokok perkara? Ya, sebelum menjawab itu ada 2 poin yang harus saya stressing dari apa yang disampaikan oleh Pak Magdir ya. Satu, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Magdir bahwa ini kepentingan penegakan hukum bukan semata-mata soal Febri, tetapi soal kepentingan hukum ke depannya siapapun kemungkinan besar akan menghadapi hal yang serupa gitu. Tapi catatannya begini, kalau mau fair, seharusnya Pak Magdir juga tidak melihat dari sisi atau sudut pandangnya Febri Ardiansyah, tetapi juga melihatnya pada sudut pandang kepentingan sejak awal. Seharusnya kritikan itu tidak semata-mata ditujukan dalam konteks penetapan Febri sebagai tersangka dan penahanan tadi, sebagaimana
yang disebut sebagai materi perkara di dalam pra peradilan, tetapi harusnya juga memotret bahwa ada problem pada saat akar persoalan perkara ini dimulai ketika penyerahan itu dilakukan dari Kortas Tipikor atau dari Polri ke Kejaksaan Agung. Kan itu adalah problem penegakan hukum yang sebenarnya mencederai rasa keadilan bagi publik. Bagaimana mungkin perkara yang kemudian kita anggap terang benderang di hadapan mata, kemudian tiba-tiba ada proses penyerahan. Makanya tadi saya selalu mengulang-ulang, men-stressing bahwa ada semacam kompromi politik, di mana kompromi politik ini, kalau kemudian ingin diterapkan di dalam urusan penegakan hukum, itu sangat tidak fair, itu satu. Yang kedua, saya mau bilang begini, bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Magdir sebagai kuasa hukum, bahwa ini ada problem nih, soal urusan siapa yang punya otoritas di dalam menetapkan tersangka, termasuk perintah penahanan dan lain sebagainya. Sebenarnya kan secara tidak sadar itu mengkonfirmasi kekhawatiran kita sejak awal, kalau kemudian perkara ini begitu saja diserahkan kepada Kejaksaan Agung, tidak hanya dalam urusan keterburu-buruan, tetapi semangatnya kemudian tiba-tiba bergeser. Kalau seandainya itu diproses dari awal memang dalam otoritas kewenangan Kortas Tipikor atau Polri secara kelembagaan, saya kira masih on the track sebagaimana yang diharapkan oleh publik. Tetapi penyerahan perkara kemudian itu mengindikasikan bahwa memang ada problem dalam penegakan hukum, terutama dalam perkara Febri ini. Sampai sekarang misalnya kita nggak melihat tuh status 74 kg emas itu sebenarnya punya siapa? Kan publik itu menunggu semacam public address dari Kejaksaan Agung yang kemudian dianggap tepat meskipun banyak kritikan. Sebenarnya bagaimana urusan perkara ini? Saya tadi misalnya mendengar berita bahwa tim 9 yang dipimpin Rudy Margono itu ketemu dengan Komjak dan menjelaskan soal tindak pidana asalnya. Tetapi kan ini adalah urusan yang tidak lagi sekedar bicara mengenai otoritas Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak hukum. Ada hak publik di sana untuk mendapatkan penjelasan secara terbuka dan transparan. Sesungguhnya kalau memang ingin disebut konsisten di dalam penegakan hukum, on the track dengan perkara hukum, sebagaimana yang kita harapkan, harusnya ada penjelasan yang lebih detail, lebih terbuka, lebih transparan kepada publik. Kira-kira begitu sebenarnya. Kalau kemudian yang ditanyakan bagaimana tantangannya, saya kira sangat ya. Kalau proses pra-peradilan kan yang paling memungkinkan adalah bagaimana Kejaksaan Agung itu menguraikan pasal-pasal atau fakta-fakta yang menunjukkan bahwa memang apa yang menjadi alasan penetapan tersangka, termasuk alasan penahanan terhadap Febri, itu memang sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kan sesederhana itu. Tetapi publik tidak mau dikunci hanya semata-mata urusan itu. Publik juga menunggu ada penjelasan-penjelasan yang lebih terbuka terhadap perkara ini akan berada di ujungnya kemana begitu. Kira-kira itu yang menjadi problem. Tidak hanya terjebak prosedural, tapi juga harus dijelaskan kalau dari awal gembar-gembor ya itu punya siapa. Hal terkait itunya harus dibuka seterang-terangnya ke publik, karena itu yang dinantikan. Pertanyaan besar ini yang sampai sekarang belum terjawab. Terima kasih banyak Pak Herdiansyah Hamzah, pakar hukum Universitas Mula Warman. Terima kasih Pak Magdir Ismail, kuasa hukum ex Jampitsus. Selamat malam. Terima kasih Mbak Friska. Terima kasih Pak Magdir. Berikan saudara, kami kembali dengan sorotan kebakaran lahan di wilayah Attika Barat, Yunani Selatan semakin meluas. Api kini menyebar ke permukiman penduduk. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kebakaran lahan terjadi di wilayah Attika Barat Yunani Selatan yang semakin meluas. Api kini menyebar ke permukiman penduduk. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang melahap area vegetasi pada Senin waktu setempat. Petugas juga mengerahkan helikopter untuk memadamkan api yang telah membakar 12.600 hektar lahan. Petugas mengungkap kebakaran ini jadi bagian dari kebakaran lahan yang dimulai di Fiotia hingga menyebar ke Attika Barat. Angin kencang dan vegetasi kering di tengah El Nino memicu kebakaran lahan yang menjalar sangat cepat. Sementara di belahan bumi lainnya, permukiman penduduk terendam akibat sungai meluap di kota Angkol, Chile. Warga tak menyangka hujan lebat selama beberapa hari sebelumnya berdampak sebesar ini sehingga membuat dua sungai meluap sekaligus.
Otoritas Chile mengungkap banjir di sejumlah wilayah termasuk Angkol telah menewaskan 2 orang dan lebih dari 6.000 orang terisolasi serta 400 rumah rusak parah. Saudara, ajang balapan sepeda unik Red Bull Velo kembali digelar di Prix du Mans, Prancis. Puluhan peserta mencoba bersepeda di lintasan di atas air yang penuh rintangan. Para peserta balapan ini diharuskan mengenakan sepeda tandem yang mereka hias sendiri. Aturannya sederhana, peserta harus melalui lintas dan membunyikan bel di akhir lintasan. Catatan waktu juga menjadi perhitungan untuk menentukan pemenang. Kita beranjak ke sorotan lainnya, Saudara. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan 6,3 kg sabu dan 5.000 lebih ekstasi di pesisir Sungai Pekaitan, Kabupaten Rokan Ilir, Riau. Polisi juga turut menangkap 6 pelaku yang merupakan jaringan peredaran narkotika Riau, Palembang. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pengedar narkoba di pesisir Sungai Pekaitan, Kabupaten Rokan Ilir, Riau. Pelarian pelaku terhenti usai polisi memberi tembakan peringatan. Pelaku berusaha kabur dengan menyeberangi sungai. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita 80 bungkus plastik berisi 86,3 kg sabu dan 5.171 butir ekstasi. Penyidik juga kembali menangkap 5 pelaku lainnya di lokasi berbeda yang dijadikan titik penjemputan di wilayah Riau dan Palembang. Narkoba dari pelaku ini rencananya akan dibawa ke wilayah Palembang untuk diedarkan. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan program Sapa Indonesia malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro mengakhiri Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Didukung oleh